Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat di masa pandemi sekarang ini. Nah, untuk hari ini seperti biasa, ibu dari jam 8 sampai dengan pukul 9.45 kita akan belajar mata pelajaran agama Hindu. Nah, mohon maaf ibu membuat video seperti ini karena ibu sebenarnya sudah siap dengan PowerPoint dan juga rekamannya, tetapi ada kesalahan teknis di audio laptopnya ibu. Makanya ibu membuat video ini ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar subbab kita yang terakhir, yaitu tentang nilai-nilai yatnya dalam cerita Ramayana. Nah, seperti kalian ketahui, kalian sudah yang namanya belajar pengertian yatnya, kemudian pembagian yatnya, terus bagaimana cerita Ramayana. Nah, sekarang endingnya kalian itu bisa menarik nilai-nilai yatnya dalam cerita Ramayana. Ya, kalau di buku paket itu coba cari tentang nilai-nilai yatnya dalam cerita Ramayana ya. Jadi ibu mulai yang pertama, kita harus bisa menarik nilai-nilai yatnya dalam cerita Ramayana. Nilai pancayatnya yang dimaksudkan ya. Nilai pancayatnya itu kan ada dewa yatnya, ada pitra yatnya, ada resi yatnya, ada manusia yatnya, dan ada buta yatnya. Nah, seperti yang kita ketahui dalam cerita Ramayana itu banyak terdapat nilai-nilai yatnya ya. Kita ambil sekarang nilai yatnya, nilai pancayatnya dalam cerita Ramayana. Yang pertama yaitu dewa yatnya. Dewa yatnya adalah yatnya yang kita persembahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasi beliau. Kalau pelaksanaannya di Bali, contohnya adalah kita mengadakan persembahyangan setiap hari, kemudian kita kalau ada piodalan, kita mengaturkan piodalan ya berupa upukara-upukara dan lain sebagainya. Itu dalam pelaksanaannya di Bali. Sedangkan kalau kita lihat di cerita Ramayana ya, ada pelaksanaan dewa yatnya tetapi namanya yang berbeda. Namanya itu adalah Homa Yatnya ya. Homa yatnya itu adalah bentuk persembahan dari Raja Dasarata kepada Ida Sang Hyang Widiwasa untuk mendapatkan putra ya, karena beliau sudah lama tidak memiliki seorang putra. Nah, Homa yatnya ini berupa seperti Agnihotra ya, mempersembahkan kepada dewa Agni. Nah, apakah itu salah? Jadi ajaran itu tidak salah ya, tetapi harus sesuai dengan kebudayaan. Kalau kita di Bali, kita menggunakan apa tradisi yang ada di Bali. Kalau sedangkan di India, yaitu cerita Mahabharata ini diciptakan di India, jadi seperti itulah ceritanya, seperti itulah kebudayaannya. Jadi sama-sama dewa yatnya, tetapi budaya kita yang berbeda. Tuh. Kemudian yang kedua adalah manusia yatnya. Belum ya, ke pitra yatnya dulu ya. Pitra yatnya adalah yatnya yang kita laksanakan kepada orang tua ataupun leluhur kita. Contoh pelaksanaan kita di Bali, misalnya kalau orang tuanya masih ada di dunia ini, contohnya kita rawat, kemudian kita jaga dan lain sebagainya. Kalau misalnya sudah meninggal, ya kita melaksanakan upacara ngaben, kemudian ngerora sampai dengan nuntun. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam cerita Ramayana, jadi bagaimana nilai pitra yatnya, yaitu dilihat pada saat Sang Rama ya, Sang Rama rela mengasingkan diri ke hutan demi mengikuti perintah ayahnya ya, karena ayahnya telah berjanji kepada Dewi Kekayi agar Bharata yang menjadi raja dan Sang Rama pergi ke hutan mengasingkan diri. Nah, begitu terlihat aspek fitriyatnya ya dari Sang Rama, beliau rela untuk meninggalkan kekuasaan, memberikan kekuasaannya kepada Bharata dan rela untuk mengasingkan diri ke hutan ya. Kemudian yang ketiga yaitu ajaran manusianya.
Manusia yadnya itu adalah yadnya yang dilaksanakan kepada manusia itu sendiri. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya adalah kita melaksanakan upacara manusia yadnya. Upacara itu dimulai dari dalam kandungan, ya. Ada yang disebut dengan menggedong-gedongan. Kemudian setelah lahir ada acara 42 hari, kemudian 3 bulan, 6 bulan, kemudian menginjak masa remaja itu menek bajang, kemudian metatah, dan pada saat kita menikah itu ada upacara perkawinan, yaitu manusia yadnya dalam kehidupan kita di Bali. Sedangkan kalau kita lihat dalam kehidupan dalam cerita Ramayana, yaitu kita lihat bagaimana Sang Rama mempersunting Dewi Sita. Jadi itu ya aspek nilai manusia yadnya. Ya, selain dengan kita mengadakan upacara, kita juga bisa dengan jalan saling menghormati antar sesama manusia. Jadi itu. Kemudian kita lanjut yang keempat, yaitu resi yadnya. Nah, resi yadnya ini adalah yadnya yang kita persembahkan kepada para maharesi. Bagaimana contohnya kita di Bali? Di Bali adalah contohnya seperti kita menghormati para orang suci, ya, atau maharesi, ya, dalam memuput upacara kita, karena beliau mempunyai jasa yaitu memuput upacara kita. Kita harus menghormati beliau. Kemudian selain itu pelaksanaannya setiap hari itu bagaimana? Kita belajar tentang ilmu pengetahuan suci, contohnya mapel agama Hindu, ya. Kita sudah sebagai rasa hormat kita terhadap para maharesi yang sudah membuat Weda itu sendiri. Nah, Weda itu sendiri itu kan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang kita akan pelajari setiap harinya. Nah, itu sebagai bentuk rasa hormat kita, ya, contoh pelaksanaan dari resi yadnya. Kemudian kalau kita lihat dalam cerita Ramayana, bagaimana aspek resi yadnya tersebut. Jadi ketika Sang Rama atau seluruh orang-orang yang ada di istana di sana, ya, itu sangat menghormati maharesi, ya. Maharesi ini dijadikan suatu penasehat kerajaan. Nah, di sana terlihat bagaimana sang resi ini memberikan wejangan, kemudian dipraktekkan oleh semua yang ada di istana itu, ya. Jadi apa wejangannya itu yang dilaksanakan itu sebagai bentuk rasa hormat Sang Raja Dasarata beserta putranya kepada para maharesi. Kemudian pada saat maharesi melakukan pemujaan, yaitu Sang Rama membantu maharesi untuk menjaga pertapaan maharesi dari gangguan para raksasa. Itu termasuk contohnya, ya, kalau dalam cerita Ramayana. Kemudian kita ke terakhir, yaitu nilai buta yadnya. Nah, buta yadnya itu sendiri adalah persembahan yang kita tujukan kepada buta kala, ya. Itu merupakan juga manifestasi Desa Yang Widiwasa. Ya, pelaksanaannya kalau dalam kita kehidupan di Bali, contohnya kita mesege, kemudian kita mengadakan pembersihan lingkungan, karena pembersihan alam semesta, pembersihan lingkungan merupakan wujud kita kehadapan ide sang yang kehadapan, artinya kita melaksanakan buta yadnya. Kalau dalam cerita Ramayana apa pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu adalah contohnya sebelum dilakukan upacara-upacara homayadnya dalam cerita Ramayana, itu selalu maharesi mengucapkan mantra-mantra untuk mengusir para buta kala agar tidak mengganggu jalannya upacara homa itu. Jadi disomnya dulu buta kalanya itu, ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini tentang nilai-nilai yadnya dalam cerita Mahabharata, materinya Ibu cukupkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.